Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Ada ya? Namo Buddhaya, Salam, Rahayu, apa lagi mas? Salam Pancasila. Gini ya? Ya, mereka. Kali ini saya tidak ingin berbicara politik praktis, ya memang sedang masuk tahapan pemilu. Ya, ada wartawan tadi di pagi ya Pak. Apa ada kaitan politik Pak? Ya kalau politik negara iya. Karena saya abdi negara, politik ideologis namanya. Bukan politik parpolisme ya. Parpol A, parpol B, parpol C atau caleg A, caleg B, capres A, capres B. Politik kita, polisi, tentara, ASN itu ideologis. Karena memang kita didesain, dilatih, dipilih ya, Pak Polisi, Pak Tentara, pegawai negeri ya, yang makanya dari dana APBD atau APBN itu direkrut, dilatih, didesain untuk ya, menjalankan mandat konstitusional, melindungi negara, menjaga masyarakat, menjaga kehormatan dan sebagainya. Di garis bawah ini bakal banyak pada katanya Pak. Lihat kalau Pak ada hari ini sebagai anggota komisi 2 itu kebetulan siapapun boleh mengundang saya sebagai staf ideologi dan berbicara Pancasila. Kalau ada wartawan bisa jawab, jangan kemudian nanti beritanya dimanipulatif. Yang kedua, berbicara Pancasila karena nggak pakai paparan, saya akan berbicara orasi, retoris. Bapak dan Ibu pasti sudah paham Pancasila itu apa. Karena yang lahir di era 70, 60, mungkin 80, ya, kita terbiasa ya, membaca Pancasila. Saya, Pak Rianta, mungkin Pak dari kodim dari Pak Polisi ini terbiasa yang sekolah yang SD, SMP 70, 80, 90 itu terbiasa kita upacara tiap Senin kayaknya tanggal 17 itu terbiasa. Jadi di Masila itu betul-betul diindoktrinasi ya, secara struktural dan formal ya, melalui mekanisme dan metodologi pendidikan, termasuk di lingkungan keluarga ya, karena ayahnya yang pegawai negeri, ayah ibunya yang tentara, yang polisi, yang jaksa dan sebagainya pasti sama ya. Dilakukan screening, diindoktrinasi di pendidikan, kemudian didoktrin setia dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan dasar-dasar negara. Itu konsekuensi. Baik, jadi hari ini kegiatannya sosialisasi berkaitan dengan ideologi negara. Tentu berbicara ideologi negara itu ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Intinya itu. Untuk pendidikan karakter ini Pak di tingkat dasar ini kan masih sudah berbalik arah. Maksudnya? Sudah tidak seperti yang dulu lagi gitu. Ya makanya ketika seseorang itu mau jadi pemimpin itu harus sadar kalau jadi pemimpin nggak enak. Apa dikira jadi anggota DPR RI itu enak? Itu nggak enak. Tidak enak. Makanya yang perlu dibangun itu karakter.
Nah, dulu Bung Karno mengatakan nation and karakter building, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jangan pernah mimpi untuk menjadi pemimpin kalau ingin kaya. Ya tolong ya. Jadi jangan pernah bermimpi untuk kaya kalau jadi pemimpin. Jadi bupati nggak mungkin kaya. Kalian tahu berapa penghasilan bupati? Itu hanya 7 juta. Ya, 7 juta itu untuk makan. Kalau melihara kuda aja nggak cukup loh. Nggak cukup. Ini benar. Melihara kuda, apalagi kalau memelihara herder, malah nggak cukup lagi. Kudanya banyak. Lah itu, jadi sekali lagi ini pendidikan karakter, nation and karakter building. Kalau Pak Joko Widodo katakan revolusi mental, nah ini ke depan perlu dilanjutkan. Mental seperti apa yang mau dibangun? Pak, mungkin ini Pak, kalau GCL sendiri Pak ini dia kemana gitu Pak, capres-capres Pak? GCL, Ya. GCL mengenai capres dan cawapres netral. Silahkan anggota GCL mau memilih siapa silahkan. Karena memang GCL kami desain untuk netral di dalam hal persoalan politik. Anggota GCL ada yang nyalek lewat PDI Perjuangan, ada yang nyalek lewat Nasdem, ada yang nyalek lewat Golkar, RI, kemudian ada lagi dan partai-partai baru. Jadi bedakan antara politik praktis dengan ormas. Jadi kalau ormas GCL memang saya desain untuk netral di dalam hal politik. Kalau Pak Arianto orang PDI, nggak apa-apa. Satu misal ada sini pengurus atau anggota GCL mau masuk partai apa silahkan. Yang penting jangan masuk partai yang dilarang oleh negara. Ya. Meskipun ketuanya ini Pak ya PDI juga Pak ya. Kalau ketua GCL-nya jelas orang PDI Perjuangan. Jelas Ganjar. Tapi Pak Arianto. Nah, tapi kalau gerbongnya sendiri silahkan aja. Tapi Anda sebagai wartawan kan lebih cerdas. Kalau totalnya berapa Pak? Kader GCL anggota. Kalau di seluruh Indonesia sudah tidak terhitung. Makanya nanti tolong kawan-kawan bisa browsing. Gerakan Jalan Lurus di Sumatera Utara, di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, di Blora, atau di DIY atau di DKI. Kemudian juga saya diminta melantik pengurus gerakan Jalan Lurus di seluruh wilayah Indonesia, tinggal Papua Mas. Dan kalau Papua itu baru ada di Manokwari. Kalau yang provinsi baru belum ada, tapi sudah ada embrio-embrionya. Berarti tidak mengarah ke satu partai atau bukan satu Kalau capres gerakan gitu Pak ya? Jalan Lurus tidak mengarah pada satu partai, tidak mengarah pada satu calon presiden. Kebetulan Pak Arianto ini ketua umum gerakan Jalan Lurus sebagai inspirator, sebagai deklarator, sebagai pendiri. Ini saya orang PDI Perjuangan. Saya anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Tentu kalau berbicara pilihan saya untuk Pak Ganjar Pranowo. Tapi kalau yang ke bawah silakan aja mana yang. Tapi nggak ada intervensi Pak ya dari pimpinan partai gitu Pak ya terkait Anda punya ormas GCL kemudian harus diwajibkan ke Ganjar gitu Saya kira Pak? Tidak ada. Jadi kita itu negara demokrasi yang berdasarkan pada hukum, landasan tertingginya konstitusi. Tentu kalau berbicara konstitusi kan pasal 28A sampai J tentang hak asasi manusia. Intinya kalau gerakan Jalan Lurus itu ingin membangun peradaban bangsa, ingin membangun nasionalisme baru Indonesia. Kalau selama ini sejak berdirinya Budi Utomo di tahun 1908 itu semangatnya membangun nasionalisme. Kemudian dalam perjalanannya sampai reformasi sudah 25 tahun, keadaannya masih seperti sekarang. Jadi oleh karena itu keberadaan gerakan Jalan Lurus sesuai dengan namanya. Asasnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu prinsipnya itu. Jadi kalau satu misal mau ke partai apa ya silakan nanti tentang HAM kan ada ya. Itu berat. Jadi gerakan Jalan Lurus itu berat karena harus lurus. Jadi jangan sampai mencari kesalahan orang lain itu jangan. Tapi bagaimana membangun bangsa Indonesia ini secara benar. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya saya sampaikan, saya ingin membangun kekuatan ekonomi daerah. Saya ingin membangun kekuatan ekonomi bumi putra seperti di Malaysia. Saya ingin membangun kekuatan pribumi. Hanya istilah pribumi itu kurang begitu enak. Tapi ini hanya istilah-istilah saja. Yang jelas saya ingin anak bangsa ini bisa
hidup di negeri sendiri, di negeri yang kaya tentang sumber apapun kaya. Jadi jangan sampai kawan-kawan media, kawan-kawan aktivis itu juga begitu. Sepanjang kalian ada peluang yang bisa sampean ambil, jangan biarkan. Iya, kalau menurut saya kita itu harus melawan. Siap. Melawan apa? Melawan diri kita sendiri, melawan kultur kita, melawan feodalisme. Oleh karena itu jangan pernah berharap Pak Rianto itu sampean apa? Saya tuh nggak suka ketika dilem, saya nggak suka. Tapi kalau Pak Rianto dijak tempur dalam hal kebenaran, nah Pak Rianto suka. Ya. Paham ya? Ya, siap. Memberikan pandangan atau paparan mengenal BPK dan fungsi BPK dalam pengelolaan pemeriksaan keuangan hasil pemeriksaan BPK pada seluruh pemerintah pusat apa saja pemeriksaannya, laporan kemudian juga bagaimana masyarakat dapat memberikan informasi atau masukan dasar pemeriksaan BPK yang dapat saya sampaikan. Atau kasus-kasus yang sudah diproses oleh penegak hukum, kami sifatnya hanya memantau saja karena untuk proses hukum sendiri itu merupakan kewenangan dari aparat penegak. Kalau kemarin yang diaudit berapa banyak tuh mungkin Pak? Yang kasus kemarin itu yang Kemarin ada temuan dari BPK mungkin Pak. Nah itu ada berapa kasus Pak mungkin yang sesuai di laporan hasil pemeriksaan ya, saya harus cek lagi nih, kebetulan kan kita mesti cek dulu tuh yang apa namanya yang terkait dengan yang disidik. Tapi sampai dengan saat ini tadi seperti yang saya sampaikan, kami tetap koordinasi dengan APH, aparat penegak hukum. Jadi apapun mungkin kalau kasus lain Pak, BPK ini sebenarnya tugasnya apa aja kalau di daerah gitu ya, kemudian terkait mungkin proyek-proyek juga BPK mengaudit juga atau seperti apa gitu untuk menghadap ke masyarakat. Di BPK itu melakukan pemeriksaan, ada 3 pemeriksaan, pertama laporan keuangan, kemudian pemeriksaan pada prinsipnya kegiatan yang dibiayai oleh APBD atau keuangan negara secara umumnya itu kami periksa. Mungkin kayaknya BPK termasuk yang ditakuti sama proyek kontraktor gitu Pak ya. Saya rasa yang nggak benar kali. Kalau yang benar saya rasa seperti itu. Karena pengalaman saya biasanya kalau mereka kerjanya benar ya mereka gitu ya Mas? Iya Mas. Oke. Merdeka! 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 Dan ini ada kabel. Nah, itu foto balik. Yang mulanya dari pemelakuan rasa Islamis, dari pemimpin, dari calon pemimpin yang rasa Islamis. Segera hadirin yang berbahagia, acara kami lanjutkan dengan pembacaan doa. Persiapan semuanya agar bisa dilindungi segala oleh Allah SWT. Ya Allah.